Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan untuk materi kuliah teori kekuatan bahan. Jadi karena sekarang kita harus diam di rumah, kuliahnya juga online, tapi metodenya saya agak kudet. Jadi saya pakai manual aja ya, pakai video. Kalau ngerti ya syukurlah. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa langsung ditanyakan saja. Lanjutan dari materi yang sebelumnya, kita udah pernah bahas tegangan normal yang rumusnya P per A itu. P per A ya. Ini rumus general untuk tegangan. Nah, tapi tegangan normal itu sendiri dibagi dua. Ada yang akibat aksial, ada yang akibat lentur. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya, di mana P adalah gayanya, gaya aksial, A adalah luas penampang, sehingga gaya dibagi luas menjadi tegangan aksial normal. Kemudian tegangan normal yang lentur, rumus generalnya adalah MY per I. Jadi kalau ada satu kasus, contoh misalnya balok 2 tumpuan dengan beban P, berapa tegangan yang dihasilkan di batang ini, kalian gak bisa menggunakan rumus P per A cuma karena notasinya sama-sama P. Tapi perilaku yang dilihat di sini adalah balok yang terjadi akibat beban P adalah mengalami lentur karena deformasinya kan ke bawah ini. Sehingga untuk menghitung tegangan, kita harus menghitung berapa nilai momen yang terjadi di tengah batang akibat beban P. Ini maaf ya goyang-goyang videonya, kebetulan saya nggak punya tripod, pegang pakai tangan aja. Nah, untuk menghitung tegangan normal lentur, kunci utamanya adalah pada menghitung nilai momen akibat beban luar P. Jadi bukan menggunakan rumus P per A karena notasinya P, tapi perilaku batang akibat beban P ini adalah lentur, sehingga rumus yang digunakan harus menghitung berapa nilai M-nya dulu. Kalau Y adalah titik berat, I adalah momen inersia. Nah, yang kita bahas di sini, sebentar, itulah liar. Nah, tegangan normal aksial dikelompokkan jadi dua jenis. Ada yang konsentris, ada yang eksentris. Konsentris itu gimana? Kalau penampangnya gini dan bebannya bekerja di titik sini, di titik berat. Kalau eksentris, bebannya bekerja tidak di titik berat. Ya, kalau saya kasih ilustrasi dari samping, kalau ini ada balok, kalau eksentris bebannya di sini. Tapi kalau konsentris, tapi kalau eksentris bebannya di bawahnya karena titik beratnya kan ini. Ya. Jadi ada nilai E. E itu apa? Eksentrisitas. Jarak dari titik berat menuju titik posisi beban. Ya, jadi kalau secara definisi, eksentris itu adalah posisi beban tidak di titik berat. Nah, untuk menghitung tegangan normal aksial, untuk dua kondisi ini rumusnya tentu beda. Kalau konsentris cukup menggunakan rumus P per A. Kalau yang eksentris, selain P per A, ada juga P, E, Y per I. P ini sama dengan P yang di awal, yaitu gaya aksial. E-nya adalah jarak dari titik berat ke posisi beban. Ini. Sedangkan Y adalah jarak dari titik berat ke
serat yang ditinjau. Kalau eksentris, kalian harus menghitung tegangan di dua kondisi. Kalian harus menghitung tegangan di serat atas. Kalian harus menghitung tegangan di serat bawah. Kenapa harus dihitung demikian? Karena gini, kalau bebannya tidak di titik berat, kita tekan seolah-olah ada di bawahnya, maka deformasi dari batang ini nggak akan sama dengan yang posisi bebannya di tengah. Kalau di sini, perilakunya batangnya jadi memendek, tapi membesar. Kalau yang sini, selain dia memendek, dia juga melengkung. Kalau bebannya di bawah, lengkungannya jadi ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, apa efeknya? Kalau yang ini, tegangan serat atas akan sama dengan tegangan serat bawah. Serat atas sama dengan serat bawah. Senilai min P per A. Tapi yang ini, tegangan serat atasnya tidak akan sama dengan serat bawah. Tidak akan sama dengan serat bawah. Kenapa? Karena serat atas tertarik, serat bawah tertekan. Masuk ke rumus yang sini. Kita masuk ke rumus yang eksentris. P per A ditambah plus minus PEY per I, ini akan jadi dua kondisi. Saya kasih ilustrasi. Sebentar, karena contoh tugas kemarin juga banyak yang masih salah. Kemarin saya sempat ngasih tugas kan, materinya kurang lebih ini, dan itu masih ada yang salah. Kita contohkan, ambil nomor beberapa aja. Kita ambil contoh nomor 2. Ini kalau kita gambarkan, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Karena bentuknya persegi, maka titik beratnya akan ada di tengah. Gitu. Tapi posisi beban di sini 3 cm dari bawah. Ya, ini 3 cm dari bawah. Berarti posisi beban sebetulnya di sini. Gitu. Senilai P. P-nya sama dengan 2 ton. Ukuran batangnya 6 kali 8 cm. Nah, pertanyaannya, hitung tegangan normal aksial eksentris di serat atas dan bawah akibat beban P. Kenapa jadi beda? Karena itu tadi, kondisinya yang atas jadi tertarik, bawah jadi tertekan. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu deformasi dari batang itu akan seperti apa. Ya, kalau kita lihat bebannya seperti ini, maka deformasi dari batangnya kemungkinan besar dia akan seperti ini. Walaupun nggak ekstrim ya, ini saya ambil ekstrim saja supaya ada gambaran. Nah, kurang lebih dia gini. Serat atas akan tarik, serat bawah akan tekan. Tadi rumusnya tegangan serat atas dan tegangan serat bawah, rumusnya itu P per A, PEY per I. P per A, PEY per I. Tinggal kita atur plus minusnya. Akibat beban terpusat, jadi karena ini mengalami dua kondisi. Kondisi yang pertama memendek, kondisi kedua
melentur. Memendek pada serat atas akibat beban P berarti minus karena memendek. Serat bawah juga akan sama minus. Ya, karena bebannya sama-sama beban tekan. Tapi yang ini, yang atas seratnya tertarik, maka di sininya plus. Yang bawah seratnya tekan, maka di sininya minus. Ya. Berapa P-nya? Biasanya kita ambil satuan yang sama. Konversi satuan. Itu ada suara anak-anak berisik. Maaf ya, mohon maaf. Karena saya udah 2 minggu rebahan di rumah. P 2 ton kita rubah jadi Newton. Berarti 20.000 Newton. A 8 cm kali 6 cm berarti 80 mili kali 60 mili. 4800 mm persegi. E-nya berapa? E-nya itu tadi 3 cm dari bawah ya. Di soalnya itu 3 cm dari serat bawah. Berarti E-nya jarak dari titik berat ke titik beban. Ini E. Kalau ini 8, setengahnya di 4. Kepotong 3. Berarti E-nya 1 cm. 10 mili. Gitu ya. Y-nya, Y itu adalah posisi titik berat ke serat atas dan ke serat bawah. Tinjauan kita sekarang adalah Y-nya Y atas. Karena kalau di rumus ini kita menghitung tegangan atas, maka Y-nya adalah Y atas, tegangan bawah B-nya di sini adalah Y-nya Y bawah. Y atas dari mana? Dari titik berat sini ke serat terluar, ini namanya Y A. Dari sini ke bawah ini namanya YB. Berarti YA-nya 4 cm 40 mili. YB-nya sama 40 mili. Apalagi yang belum diketahui. I-nya untuk penambang persegi sama 1/12 BH pangkat 3. 1/12, B-nya 60, H-nya 80 mili pangkat 3. Berapa ya? Panjang, saya nggak bawa kalkulator. Sekian. Oke, kalau udah dapat, tinggal masukkan semua ke sini. Min P per A ditambah PE YA per I, min P per A kurangi PE YB per I. Ini semua sudah masuk. Ya, tinggal dihitung. Jadi nanti kalian bisa dapatkan berapa tegangan atas, sekian MPa, tegangan bawah, sekian MPa. Oke. Demikian materi untuk tegangan aksial eksentris. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja di grup ini. Biar nanti saya bahas kembali. Ya, berikutnya untuk tegangan normal yang berikutnya yang saya udah kasih bahannya, cuma nggak tahu ngertinya atau enggak ya. Sekarang kita bahas tegangan normal berikutnya. Aksial sudah selesai, kita lewat. Kita masuk ke tegangan normal lentur dengan rumus plus minus MY per I. Nanti terakhir baru kita bahas mengenai tegangan geser, tau. Ya, tapi minimal kalian harus menguasai tegangan normal. Karena yang dominan pada struktur itu adalah tegangan normal. Dan biasanya tegangan normal masuk
tegangan geser akan masuk. Karena syarat dari batang bisa digunakan itu syaratnya apa? Tegangan izinnya memenuhi syarat, lebih besar daripada tegangan yang terjadi. Nah, tegangan normal lentur diakibatkan oleh adanya beban luar yang bekerja dan membuat batang melentur. Sama efek yang diberikannya mirip dengan tegangan aksial eksentris, hanya arah bebannya itu beda. Kalau eksentris, arah bebannya aksial. Di sini, arah bebannya aksial. Kalau lentur, arah bebannya tegak lurus dari batang. Ini efeknya memendek, iya. Melengkung ke atas, iya. Gitu ya. Kalau yang ini nggak memendek, tapi dia melengkung ke bawah. Efeknya sama. Yang membedakan dia nggak memendek karena nggak ada gaya tekan. Oke. Rumus untuk menghitung tegangan normal lentur adalah MY/I. Sama halnya tegangan aksial eksentris, tegangan lentur juga akan memiliki dua nilai. Serat atas, serat bawah. Keduanya akan berlawanan. Nggak mungkin penampang yang melengkung sama-sama tarik atau sama-sama tekan. Kecuali selisihnya sangat sedikit. Bisa saja terjadi. Tapi secara prinsip pasti ini akan berlawanan. Kalau bebannya dari atas akibat beban P seperti ini, maka deformasi batangnya pasti seperti ini, di mana serat atas tertarik dan bawah pasti tertekan. Sehingga rumusnya jadi serat tegangan atas M plus MY/I. Kenapa plus? Karena serat atasnya tarik. Yang bawah tegangan B, MY/I-nya minus. Kenapa minus? Karena serat bawah tertekan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kalau kita samakan contoh soalnya dengan yang ini, hanya ada tambahan. Ada tambahan berupa berupa beban P juga, nilainya 5 ton. Berarti ini kita rubah jadi ini P1, ini P1, ini P2 supaya nggak ketukar. Kalau P1 kiri P1 kanan nilainya pasti sama. Jadi kalau ditekan di kiri 2 ton, yang kanan itu pasti 2 ton juga. Nah, P2 nilainya 5 ton, tapi efek yang diberikannya beda. P2 menghasilkan efek pada batang berupa lenturan ke bawah. P1 ngasih efek kepada batang berupa perpendekan dan lenturan ke atas. Nah, ini bisa kita gabungkan. Rumusnya jadi seperti ini. Tegangan serat atas, rumusnya jadi lengkap. P per A, PEY/I, MY/I. Yang bawah P per A, PEY/I, dan MY/I juga. Yang beda apa? Sekarang, akibat ini adalah rumus eksentris. Maka rumus yang digunakan adalah aksial eksentris. Ini akibat lentur. Jadi kita bagi dua. Ya. Tadi akibat aksial eksentris, serat atas tarik, bawah tekan. Jadi rumusnya atasnya tarik,
bawahnya tekan. Kalau yang pertama ini karena gayanya gaya tekan, jadi semuanya minus. Kelihatan. Nah, gitu. Nah, akibat beban lentur, kira-kira deformasinya akan seperti apa? Dan kemungkinan deformasinya akan ke bawah. Gitu. Sehingga serat atas jadi tekan, serat bawah jadi tarik. Kalau tekan, maka atasnya jadi minus, bawahnya jadi plus. Ya. Parameter ini udah kita hitung sebelumnya. Yang belum kita dapatkan hanya nilai M saja. M, ini udah selesai rumusnya, hanya diakibatkan oleh beban P2 5 ton. M akibat beban terpusat di tengah bentang. Untuk tumpuan sendirol rumusnya 1/4 PL. 1/4 P nya 5 ton. Kalau 5 ton berarti 50.000 Newton. L nya tadi berapa panjang batangnya itu? Ini 6 meter. Kalau 6 meter berarti 6.000 milimeter. Ya, maka nanti hasilnya dari sini 1.500 5 kali 5 75 0,00000 Newton milimeter. 75 juta Newton milimeter. Nanti kalian cek lagi lah, takutnya saya salah hitung. Baru nilai M ini masukkan ke sini, masukkan ke sini. Ya, nanti kalian bisa dapatkan tegangan serat atas. Ini hasilnya berapa? Minus P per A ditambah ini plus, ini minus. Mungkin hasilnya bisa plus, bisa minus. Berapa MPa? Nanti serat bawah juga sama, bisa plus, bisa minus. MPa. Ya. Secara prinsip gini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan saja di grup supaya karena ini dasar ya, dasar dari kuliah TKB menghitung tegangan, dasar dari perencanaan suatu struktur di mana tegangannya yang dihitung, maka ini harus bisa. Harapan saya bisa semua untuk tegangan normal. Baik, demikian untuk materi tegangannya, tegangan normal. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain dulu sebelum masuk ke tegangan geser. Nanti kita akan lanjut pada karakteristik material. Karena dasar kita sudah ada dari materi tegangan. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup saja. Terima kasih. Ya, baik. Setelah materi tegangan, kita lanjut ke materi yang kedua. Yang berikutnya adalah materi mengenai regangan. Apa yang dimaksud dengan regangan? Regangan adalah perubahan bentuk atau deformasi tanpa satuan. Atau bisa kita bilang atau gini aja, bahasa sederhananya gini. Kalau ada satu batang dengan panjang L, kemudian ditarik dengan satu beban P, maka dia akan bertambah panjang. Senilai apa bertambah panjangnya? Senilai delta. Delta ini bukan regangan, tapi ini pertambahan panjang. Panjang yang tadinya L berubah menjadi L aksen, ya. Maka regangan rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Bukan L aksen dibaginya, bukan dengan panjang akhir, tapi pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Itu namanya regangan. Ya.
Dan kalau suatu batang ditarik, yang tadinya panjangnya L dengan luasan penampang A, ditarik, dia bertambah panjang. Konsekuensinya apa? Penampangnya menjadi kecil. Kalau ditekan, batangnya memendek, tapi penampangnya jadi besar, kan logikanya seperti itu. Nah, kalau ada satu batang ditarik dengan beban P, yang tadinya area ini yang hitam, kemudian ditarik, dia jadi memanjang, tapi luasannya jadi kecil. Ya, maka selain muncul regangan arah longitudinalnya, dia juga muncul regangan arah transversal. Longitudinal itu apa? Sejajar sumbu utama batang. Transversal itu tegak lurus sumbu utama batang. Akibat gaya P, muncul regangan arah transversal dan longitudinal. Kalau cari perbandingannya, berapa perbandingan antara regangan transversal dengan regangan longitudinal, itu biasa kita sebut dengan Poisson ratio, Nu notasinya. Kalau materialnya baja, biasanya Poisson rasionya 0,3. Kalau beton, kurang lebih 0,2. Jadi kalau dia meregang ke atasnya 1 meter, ke arah transversalnya kurang lebih akan mengecil 0,2 meter. Ya. Karena perbandingannya 0,2. Kalau materialnya baja 0,3. Kalau dia ditarik sehingga memanjang 1 meter, maka terjadi regangan arah transversalnya 0,3 meter. Ya. Dipakai di mana materi regangan? Kita masuk ke material, sifat dari material bahan. Sifat dari material bahan itu digambarkan dalam satu kurva, namanya kurva tegangan regangan. Ini namanya kurva tegangan regangan. Absisnya regangan, ordinatnya tegangan. Ya, ini menggambarkan ada satu material kalau diberi tegangan senilai ini, maka dia akan meregang senilai ini. Kalau materialnya diberi tegangan senilai ini, maka dia akan meregang senilai ini. Ya. Nah, saya punya perbandingan. Kalau ada 3 jenis bahan, yang pertama karet, yang kedua beton, dan yang ketiga baja, maka kita bisa mendapatkan hasil yang mana yang lebih kuat atau yang mana yang lebih baik kita gunakan untuk struktur. Kalau material karet, kurvanya cenderung datar. Artinya apa? Dengan diberi tegangan yang kecil, regangannya akan jauh. Pernah kan main karet, tarik sedikit segini juga, dengan gaya yang kecil dia bisa tarik jauh. Tapi kalau beton, dia dibutuhkan gaya yang lebih besar lagi. Kita membutuhkan lagi tegangan yang lebih besar senilai ini untuk menciptakan regangan senilai ini. Ini artinya apa? Beton yang ada 3 kurva ini beton dengan mutu yang berbeda-beda. Semakin tinggi mutu beton, maka tegangan yang dihasilkan bisa semakin besar. Regangan yang dihasilkannya juga semakin kecil. Tapi kalau materialnya baja, berapa gaya yang dihasilkan untuk mendapatkan regangan lebih besar lagi. Ini baja dengan mutu yang rendah, ini yang sedang, ini yang tinggi, ini yang mutu sangat tinggi. Kalau baja mutu rendah, masih lebih tinggi daripada beton. Untuk menghancurkan baja, gaya yang dihasilkannya lebih besar daripada gaya yang diperlukan untuk menghancurkan beton. Sehingga diagram tegangan regangannya yang baja ini lebih tinggi. Dan dia bisa meregang lebih jauh daripada beton. Beton, kalau sudah hilang kekuatannya, dia udah mencapai titik ini, maka penampangnya akan retak. Begitu retak, drop, hilang kekuatannya. Tapi kalau baja, dia naik,
dikasih gaya, kemudian dia leleh, hilang kekuatan dia, tapi dia masih bisa meregang jauh. Makanya kenapa di dalam material beton selalu ditambahkan baja tulangan, supaya materialnya berubah menjadi beton bertulang. Artinya apa? Tegangan yang dihasilkannya juga cukup besar, tapi beton bertulang itu mampu untuk berdeformasi dengan jauh. Jadi begitu retak nggak langsung hancur, masih ada tahanan dari tulangan. Nah, dari mana mendapatkan kurva tegangan-regangan? Kurva tegangan-regangan itu dihasilkan dari pengujian. Kalau baja menggunakan uji tarik, kalau beton menggunakan uji tekan. Contoh, mungkin kalian udah pernah kalau uji tekan beton di praktikum apa ya, saya lupa, PBK itu singkatannya. Nah, bahan konstruksi ya. Nah, kalau baja kurang lebih seperti ini. Ini ada material, spesimennya kecil ya. Kemudian dilakukan uji tarik. Ini alatnya. Kita punya alat UTM ini. Cuma alatnya masih disumputin ya karena mahal. Jadi jarang digunakan untuk praktikum. Nah, spesimen ini kemudian kita tempatkan di tengah, kemudian ditarik. Nanti langsung direcord oleh komputer. Dan nanti batang yang tadinya sepanjang ini akan menjadi lebih panjang lagi. Dan pertambahan panjang yang tadi, ini namanya delta, baru kita bisa menghitung berapa regangannya. Ya, kemudian dari hasil ini diplotkan menjadi kurva seperti ini. Kurva tegangan-regangan. Tegangannya dapat dari mana? Dari rumus P per A, regangannya delta per L. Ya. Nanti saya coba kasih ilustrasi untuk mendapatkan nilai tegangan-regangan. Nah, kita dalam bahasan kurva tegangan-regangan ada beberapa zona ya, di dalam kurva tegangan-regangan. Yang pertama, ini adalah zona dengan perilaku elastik. Kemudian setelah itu adalah perilaku plastik. Elastik dari 0 sampai mana? Sampai batas dia hancur. Kalau beton sampai batas dia retak, kalau baja sampai batas dia leleh. Ya. Ada 4 zona. Kalau perilaku secara umum ada 2, elastik dan plastik. Tapi dari elastik dan plastik ini untuk material baja dibagi lagi menjadi 4 zona. Ada zona elastis ya, yang masih linier, ini lurus nih. Dikasih beban 1, deformasi 1, dikasih beban 2, regangannya juga 2, kasih 3, regangannya juga 3. Pertambahan regangan akan berbanding lurus dengan pertambahan regangan. Tapi begitu mencapai tegangan lelehnya, kapasitas baja sudah tercapai. Maka dia masuk ke zona yielding, zona leleh. Dari sini udah hilang kekuatannya, tapi karena material baja itu punya sifat yang ductile, dia bisa meregang jauh lagi tanpa perlu kekuatannya. Ya, tapi emang sudah bawaan bajanya itu ductile, jadi dia masih bisa meregang jauh. Dia nggak bisa nambah tegangan lagi. Secara prinsip sih ini sebetulnya linier. Dia lurus gitu, nggak ada penambahan tegangan. Atau ditambah tegangan yang sangat kecil sekali, regangannya akan terjadi sangat jauh. Kemudian masuk ke zona strain hardening. Sebelum baja itu putus, kan ini baru leleh. Kemudian ultimate-nya adalah saat baja itu putus. Nah, sebelum dia putus, dia masih punya kekuatan tambahan lagi, bisa menahan tegangan yang lebih besar. Dia masuk ke dalam zona strain hardening. Baru setelah tegangan ultimate tercapai, baja itu sedikit lagi akan mulai putus, fraktur. Nah, terjadi necking. Necking itu apa? Penampangnya jadi kecil. Ya, yang tadinya lurus terus jadi ngecilin gitu. Jadi ngecilin.
Nah, zona ini zona necking sampai akhirnya dia putus. Tegangan fraktur berarti bajanya sudah putus. Untuk latihan, coba kalian hitung, kalian buat kurva tegangan-regangannya. Soalnya ini, pengujian tarik baja dilakukan menggunakan spesimen diameter sekian, 12,5, panjang ukur L0 50. Nah, ini hasil hasil pengujian. Setiap ditambah beban, dia akan bertambah panjang, elongasi. Bebannya 0, belum ada pertambahan panjang, belum ada. Bebannya 11,1 kN, dia bertambah panjang sekian milimeter. Terus bebannya ditingkatkan, berapa nilai pertambahan panjangnya juga direkap hasil dari pengujian. Nama alat pengujiannya UTM, Universal Testing Machine. Hasilnya ini dan ini. Ya, nanti dari beban sini dan pertambahan panjang, kalian hitung tegangan dan regangannya. Tegangan rumusnya tadi P per A. Regangan rumusnya delta per L. Ini delta, elongasi. L-nya 50. Jadi setiap pertambahan panjang, kalian rekapkan tegangannya. Contoh, bebannya 0, ininya 0, maka tegangannya juga 0, 0. Untuk menghitung tegangan ini gimana? P per A. P-nya 0, A-nya segini. 0 dibagi 122,68 kan 0. Untuk menghitung regangan, delta per L. Deltanya 0, L-nya 50. Maka hasilnya 0. Beban yang kedua 11,1. 11,1 kN. P-nya, A-nya segini. Maka dihasilkan sekian MPa, 90,49. Regangannya juga sama, 0,0175 mili dibagi 50. Hasilnya gini. Terus kalian rekapkan sampai terakhir, sampai membentuk kurva tegangan-regangan. Nah, ini hasil dari hitungan saya secara kasar. Nanti kalian plotkan. Dalam satu kurva tegangan dalam MPa, regangan tanpa satuan, kalian plotkan. Kemudian nanti kurang lebih akan hasilnya seperti ini. Nanti berapa nilai tegangan terbesar 525,84 itu akan dihasilkan dari hitungan sini, di mana bebannya ini adalah yang maksimum, tegangannya adalah yang maksimum. Terbesar dari ini semua adalah 525. Berarti ini adalah kondisi ultimate di mana baja itu putus. Ya. Ini yieldnya, kondisi leleh. Nanti kalian bisa hitung berapa E-nya. E itu apa? E itu modulus elastisitas. Kemiringan di zona elastis, ini adalah modulus elastisitas namanya. Mungkin di beberapa mata kuliah kalian pernah mengenal istilahnya modulus elastisitas. Nah, apa? Semakin besar modulus elastisitas, maka semakin besar juga kekuatan dari bahan. Ya. Modulus elastisitas itu dasar hukumnya dari hukum Hooke, di mana tegangan adalah regangan kalikan modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas untuk baja kurang lebih 200.000 MPa. Jadi kalau kita mau, tapi kan kita nggak selalu, kalau kita ingin membuktikan 200.000 MPa dari mana, nah kita melakukan pengujian. Ini materialnya baja dengan spesimen model luasnya sekian, panjang sekian. Cara menghitung modulus elastisitas tinggal dibalik aja rumus ini, berarti tegangan dibagi regangan. Ya. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya adalah dari sini ke sini. Regangannya sama. Nah, ini hasilnya. Nanti kalian bisa mendapatkan modulus elastisitas dari baja 199.505 MPa atau sekitar 200.000 MPa. Tepat, ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku yang kalian punya bagaimana cara mendapatkan kurva tegangan regangan dari bahan. Nanti macam-macam.